Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ekspor dan impor yang diajukan untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gina Agiati Soliha. Ekspor dan impor. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang keluar wilayah pabean suatu negara ke negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah memasukkan barang ke luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Next. Latar belakang kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan potensi. Di sini saya akan ngasih contohnya aja ya. Potensi itu misalnya si A ini jualannya pakaian dan si B itu jualan makanan. Nah, si A itu otomatis membutuhkan makanan dan akan membeli makanan ke si B. Sebaliknya, si B juga otomatis memerlukan pakaian dan akan membelinya ke si A. Perbedaan harga. Perbedaan harga di dalam negeri dan di luar negeri sangat berbeda. Di luar negeri tentunya harga cukup sangat tinggi atau lebih mahal dari di dalam negeri. Perbedaan selera. Perbedaan selera contohnya orang-orang luar negeri itu cenderung tidak suka warna terang atau tidak suka dengan motif-motif batik. Next slide. Dampak positif dan dampak negatif ekspor dan impor. Dampak positif, memicu inovasi baru. Memicu inovasi baru ini banyak memberikan karakter atau ide-ide bisnis yang untuk menerapkan inovasi terbaru demi perubahan zaman. Yang kedua, menambah devisa negara. Menambah devisa negara ini, ekspor itu kegiatan yang paling diandalkan untuk menambah devisa negara. Dengan adanya ekspor barang dari dalam negeri, maka mata uang akan masuk ke dalam negeri, semakin tinggi ekspor, semakin banyak devisa. Yang ketiga, mempererat hubungan antar negara. Saling kerjasama antar negara itu paling penting karena mempererat tali silaturahmi. Dampak negatifnya, produk dalam negeri terganggu. Jadi, semisal produk dalam negeri ini lebih mahal daripada di luar negeri, itu tuh bakalan menjadi gangguan dari lokal, menimbulkan persaingan tidak sehat. Suatu kerjasama itu harus mempunyai kerjasama, harus menimbulkan persaingan tidak sehat, harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dikarenakan persaingan suatu perusahaan itu sangat banyak, jadi kerjasamanya harus saling membantu. Selanjutnya akan dilanjutkan. Kelompok pelaksanaan ekspor impor, yaitu ada identor, promosi, importir, eksportir, dan pendukung. Next. Identor itu yaitu kelompok yang melakukan proses. Proses yaitu proses impor baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu melalui perantara baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Yang kedua itu ada importir. Importir itu orang atau badan usaha yang belum melakukan kegiatan impor. Yang ketiga itu ada promosi. Nah, promosi ini kelompok yang bertugas untuk memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan suatu produk atau komoditi tersebut. Keempat yaitu ada eksportir. Eksportir itu penjual atau seller juga sebagai pensuplai. Yaitu terus ada kelompok pendukung. Nah, kelompok pendukung ini dibagi 4, yaitu ada bank devisa, badan usaha transportasi, maskapai pelayaran, dan lembaga asuransi.
Masalah yang dihadapi eksportir dan importir. Ada masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal yaitu harus merupakan badan hukum seperti PT, SIFI, FA, dan Perum. Yang kedua, eksportir harus memiliki SIUP, surat izin usaha perdagangan, atau merupakan eksportir terdaftar seperti memiliki NPWP, nomor wajib pajak, atau surat izin industri dari perindustrian. Yang ketiga, dalam tahun sebelum fakta perusahaan ekspor-impor diharuskan memiliki izin. Bisa dengan izin perusahaan, penanaman modal dalam negeri, atau di luar negeri. Masalah eksternal. Yang pertama, sebelum kontrak jual-beli diadakan, masing-masing pihak harus mengetahui kredibilitas dari rekan dagangnya melalui bantuan bank. Sama seperti kepercayaan antara eksportir dan importir melalui bantuan bank. Yang kedua, sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain, dengan cara meningkatkan hubungan baik antara negara dan negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pila. Pembayaran ekspor impor, pembayaran di muka adalah kayak pembayaran pinjaman loan atau sebelum jatuh tempo. Jadi peminjaman memberikan sejumlah uang kepada pemberi pinjaman lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo. Pembayaran kemudian merupakan pembayaran oleh importir kepada eksportir setelah barang atau jasa. Wesel inkaso adalah wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada penerimanya sebagai pemegang kuasa untuk menagih sejumlah uang. Konsinyasinya adalah sebuah sistem penjualan yang berbasis persetujuan antara pemilik produk dengan pihak kedua. Dengan kata lain, pihak kedua akan menjadi orang yang menjual produk dari pihak pertama. Letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Promosi e-commerce. Pemanfaatan e-commerce dalam bisnis ekspor sudah dapat dirasakan pada saat ini. Dengan e-commerce, kegiatan bisnis menjadi lebih cepat, praktis, efisien, dan murah. Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengaplikasikan e-commerce dalam bisnis ekspor secara efektif dan efisien. Multimedia untuk promosi ekspor, tenaga negosiasi, dan kontrak dagang ekspor. Kontrak dagang ekspor, teknik negosiasi bisnis, teknik berpartisipasi dalam pemeran dagang, strategi, promosi, dan ekspor. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.